Semua sehat pagi ini? Sehat. Ada yang tidak hadir? Semuanya hadir. Semua hadir, bagus sekali. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Baik, pagi hari ini kembali kita di pelajaran Pancasila. Sebelum mulai kegiatan supaya kita belajar dengan lancar, pagi hari ini kita berdoa seperti biasa. Siapa yang mau memimpin doa? Untuk? Oke, silakan untuk ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Hariranam Asunamasidam Om Sidirastu Tat Astu Swatu. Doa selesai. Baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar Pancasila. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin bertanya sesuatu yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, mungkin di sini ada yang bisa mengidentifikasi atau melihat lingkungan sekitarnya berkaitan dengan sesuatu yang unik atau sesuatu yang menarik bisa kalian lihat di tempat tinggal kalian. Siapa yang mau mencoba menyampaikan sesuatu yang menarik, sesuatu yang unik bagi kalian, yang beda dari daerah lain yang bisa kalian sebutkan? Siapa mau mencoba? Ayo. Yang unik dan menarik. Ayo, siapa? Siapa mau? Anan coba yang unik menarik yang bisa Anan temukan. Ada? Kalau aku? Oke, nyalakan diwang saat nyepi katanya Agung. Oke, boleh juga. Selain nyalakan diwang saat nyepi, sesuatu yang unik di tempat tinggal kalian apa lagi? Silakan. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh, oke, bagus sekali. Ogoh-ogoh mungkin dijumpai. Kalau Dewa? Sama seperti Ani, nyalakan diwang pada saat pelaksanaan hari raya nyepi. Nah, anak selain itu dalam bentuk permainan yang kalian bisa lihat di sekitar tempat tinggal kalian apa? Yang biasanya ada talinya, bentuknya segitiga, gitu, dilempar, ditarik, gitu. Yang unik gitu. Oke, bagus sekali, gangsing. Ya, anak pernah melihat orang bermain gangsing? Pernah. Semuanya pernah melihat bermain gangsing. Gangsing itu adalah salah satu permainan yang ada di sekitar kalian. Tidak semua daerah ada permainan itu. Ya, makanya Bapak bilang itu adalah sesuatu yang unik atau sesuatu yang menarik. Nah, anak-anak, berkaitan dengan itu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik atau sesuatu yang unik yang berbeda dari yang lainnya. Atau kita akan lebih fokus belajar mengenai keragaman yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Ini yang akan kita pelajari. Keragaman yang ada di tempat tinggal kalian. Baik, tujuan kita dapat belajar pada pagi hari ini yaitu anak-anak Bapak harapkan dapat mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Ya, mengenal dan mendalami keragaman budaya di lingkungan sekitar. Tadi di awal belajar, anak-anak beberapa sudah ada menyebutkan salah satu contoh keragaman di sekitar tempat tinggal kalian, dan masih banyak lagi ada yang lain contohnya, termasuk di daerah lain punya keragaman tersendiri seperti di Sumatera Utara yang lompat batu itu, ya. Terus di Trunyan, ya, tahu daerah Trunyan anak-anak? Kalau orang meninggal di bagaimana kan? Tidak dikubur ya? Oke, itulah keragamannya di sana. Tidak dikubur, tapi cukup ditaruh di atas tanah, ditutupin, diisi dalam bahasa Balinya diisi blik-blik gitu ya. Nah itu di Trunyan dan di sekitar itu banyak ada pohon Trunyan. Kata dasarnya Tarunyan, makanya di sana tidak ada bau busuk karena pohon itu mengeluarkan bau yang luar biasa. Itu mitosnya, ya.
Ya, nah itu salah satu keragaman yang ada di sana. Kalau di sini seperti yang tadi saya sebutkan, ada tradisi nyalakan diwang dan yang lain-lainnya. Nah, anak pada kesempatan kali ini untuk lebih memahami tentang keragaman budaya yang ada di sekitar kita, ini tentunya kalian masih ingat dengan perayaan Hari Raya Nyepi. Semuanya masih ingat? Masih ya. Tentunya bagaimana perayaan Nyepi di Gesing, ada yang mau mencoba menyampaikan kembali biasanya? Siapa mau mencoba? Dewa? Menurut Dewa gimana kira-kira perayaan Nyepi di Gesing? Yang lainnya? Apa? Menyenangkan. Yang lainnya selain menyenangkan, ada yang bisa menggambarkan perayaan Hari Raya Nyepi di Desa Gesing. Silakan, Agung. Oh, di pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Gesing ada serangkaian tradisinya nyakan diwang atau nyakan di sisi. Selain itu, kalau Andi silakan. Ya? Oh, buat kemah-kemahan nyatanya di mana buat kemahnya? Di luar, di depan rumah. Oke, selain itu asal seharga yang cowok ini kira-kira yang sering dinyalakan. Kembang api. Kembang api. Selain itu, perayaan ogoh-ogoh. Lagi yang uniknya. Oh, nggak boleh teriak-teriak. Itu bagian dari serangkaian Hari Raya Nyepi melaksanakan catur berata penyepian. Ya, oke. Nah, tentunya pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini di Gesing dan daerah lain, apakah sama? Beda. Biasanya yang mirip gitu di daerah mana kira-kira? Ada yang tahu? Yang mirip dengan yang di Gesing? Kayu putih lagi? Banyuatis, oke, Buleleng, ya. Bolangan. Gimana nih? Hah? Goblek. Oke, sekitar kita ini ya di Kabupaten Buleleng, khususnya di Kecamatan Banjar. Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang keragaman budaya yang ada di sekitar kita, nah ini adalah tayangan sebuah video yang mungkin Anda sudah pernah lihat di YouTube tentang sebuah tradisi yang seperti tadi disampaikan, nyakan diwang, yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Bisa disaksikan ya. Serangkaian perayaan Nyepi tahun Saka 1943, tradisi nyakan diwang kembali dilaksanakan warga Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar bertepatan pada Ngembak Geni pada Senin 15 Maret pagi hari. Tradisi ini bertujuan untuk menyucikan lingkungan rumah dan dapur setelah melaksanakan catur berata penyepian. Namun pelaksanaannya tradisi yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Nusantara oleh Kemendikbud sejak Oktober 2020 lalu ini terkesan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 masih mewabah di Buleleng. Seperti terlihat di Dusun Bolangan, Desa Kayu Putih, sejumlah warga sudah terlihat sibuk sejak pukul 3 WITA pagi. Satu persatu warga mengeluarkan peralatan memasak di depan pintu gerbang rumahnya seperti wajan dan piring. Menariknya, warga tidak menggunakan kompor gas seperti memasak dalam keseharian. Mereka justru memasak menggunakan jalikan atau tungku dengan kayu bakar. Saat api jalikan dinyalakan, suasana di sepanjang jalan terlihat semarak. Kepulan asap seolah menjadi penanda perayaan Tahun Baru Saka. Ada yang menanak nasi, menggoreng hingga membuat sayur. Tak sedikit pula kaum laki-laki yang mengobrol sembari menikmati kopi di depan tungku jalikan. Salah seorang warga, Putu Dedi Lastika, menuturkan,
Perayaan Nyakan Niwang lebih banyak diikuti anak-anak muda dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sementara yang tua memilih diam di rumah, tetapi protokol kesehatan tetap dijaga. Namun, lanjut Dedi, hal tersebut tidak mengurangi esensi tradisi ini yang dimaknai sebagai salah satu bentuk silaturahmi dan menjaga kebersamaan baik dengan keluarga maupun antar warga. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh warga Kecamatan Banjar, seperti di Desa Banjar, Dencarik, Banyuwatis, Banyuseri, Munduk, Umejero, Goblek, dan Gesik. Baik, itu satu video ya. Sekarang kita lanjut ke video berikutnya berkaitan dengan perayaan Hari Raya Nyepi yang merupakan keragaman budaya yang ada di Pemirsa, sejumlah desa di Kecamatan Banjar menggelar tradisi Nyakan Niwang di angkul-angkul rumah masing-masing. Tradisi yang rutin dilaksanakan setelah Hari Suci Nyepi ini diyakini sebagai simbol melebur dasa malu dalam diri. Sejumlah desa di Kecamatan Banjar mulai menggelar tradisi Nyakan Niwang, seperti halnya di Desa Gesing dan Kayu Putih. Sejak minggu dini hari, warga sibuk menyiapkan sarana untuk tradisi Nyakan Niwang di angkul-angkul depan rumah. Warga Milo Ayu Kartiani mengaku sangat menunggu-nunggu momen tersebut. Dalam tradisi ini, ia bisa berkumpul dengan keluarganya yang keseharian berada di rantauan. Momen ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga dan keluarga. Tradisi ini juga diyakini sebagai simbol melebur dasa malu dalam diri. Ia berharap kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Berbagai jenis hidangan disiapkan sejak dini hari yang nantinya disuguhkan untuk disantap bersama-sama sanak saudara. Rutin setiap tahun. Ya, masanya tahu. Ayam itu pizza goreng. Terus apa lagi? Ada bakso. Anak-anak ikut semua ya? Di sini gimana rasa keluargaan? Salah satu warga Imade Seputra menuturkan tradisi ini sudah ada secara turun-menurun setiap Ngembak Geni sehari setelah Nyepi. Tidak diketahui kapan tradisi ini mulai dilakukan. Kesempatan tersebut menjadi ajang silaturahmi yang semakin jarang dirasakan di tengah semakin padatnya kesibukan. Tradisi semua masyarakat wajib bayar keluar. Seiring perkembangan zaman, tradisi ini mengalami tantangan. Ada rasa khawatir semakin ditinggalkan, namun pemerintah desa selalu gencar mengingatkan sebelum Nyepi agar warga selalu melestarikan tradisi ini. Sosiawan dan Yuda Bali TV. Baik, itu salah satu video. Semuanya tepuk semangat. Oke, luar biasa. Mungkin karena sudah mau siang ya, sedikit kurang semangatnya. Baik, yang bisa memberikan tanggapan ini siapa? Tentang video tadi, apa yang bisa kalian sampaikan tentang video tadi? Siapa mau? Ayo. Silakan coba Sinta. Tanggapan tentang video tadi. Apa yang Sinta rasakan? Silakan. Yang lainnya siap-siap ya, silakan. Hari Raya Nyepi sangat ditunggu dan menyenangkan. Hari Raya Nyepi sangat ditunggu-tunggu. Ya. Oke, Hari Raya Nyepi sangat ditunggu-tunggu. Dalam video tersebut disampaikan bahwa Hari Raya Nyepi itu ditunggu-tunggu karena ada kegiatan yang akan dibuat itu. Selain itu, apa yang bisa kalian lihat? Orang di sana bagaimana kira-kira? Ada yang mau beri tanggapan? Orang yang di sana, orang dalam video itu kira-kira bagaimana? Silakan Cayara. Sangat ramah. Sangat ramah. Selain itu, ada apa di antara mereka? Masa orang di sana tuh menurut kalian dia diam-diaman atau bagaimana?
dalam video itu? Silakan Dewa. Nyata Diwang, dalam nyata Diwang dia sendiri-sendiri atau ada kerjasama dengan tetangga atau bicara ngobrol? Silakan Agung. Berkumpul, selain berkumpul mereka saling membantu, bagus sekali. Ya, dalam video itu ada yang namanya kerjasama antara tetangga, antara warga yang ada. Nah, untuk lebih memahami tentang materi tersebut, kita akan adakan diskusi bersama, diskusi kelompok ya tentang keragaman yang ada di sekitar kita. Ya, nanti Bapak akan berikan informasi berupa teks LKPD-nya dan juga berupa video yang nanti Anda bisa saksikan dalam tablet. Paham ya? Oke, kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya, jadi silakan Anda duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, tadi setiap kelompok sudah mendiskusikan tentang keragaman budaya. Sekarang silakan sampaikan apa yang kalian diskusikan bersama anggota kelompok masing-masing. Setiap kelompok silakan siapa yang mau dipilih untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah siap kelompoknya? Oke, silakan. Siapa yang mau lebih dulu sebelum Bapak tunjuk? Nanti semua dapat. Oke, silakan kelompoknya Pasak. Pasak bisa berdiri ya. Edisi adalah hal yang menyenangkan, karena ada kembang api dan ada yang lain dan anak-anak yang baik pada masa sebelum waktunya Oke, bagus sekali. Bapak pertegas kembali yang disampaikan Pasak, mungkin suaranya kurang keras ya. Hari Raya Nyepi khususnya lembaga ini yang ditunggu-tunggu katanya, karena di sana ada kembang api, ada tradisi nyamakan Diwang juga. Ya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kelompok yang lain, siapa yang mau? Silakan Seniari berdiri. Sehari sebelum saya suka mendengar ngobrol sampai selesai, dan saya nyakan Diwang di depan gerbang rumah atau disebut Nyepi. Oke, bagus sekali Seniari. Yang disampaikan sehari sebelum pelaksanaan Raya Nyepi biasanya disebut dengan pengebubukan. Di sana ada pawai ogong-ogong, itu yang ditunjuk sama Seniari. Dan pada saat lembah api ada nyaka Diwang juga di sana. Ya, selanjutnya kelompok yang lain siapa mau? Lagi 2 kelompok. Silakan kelompoknya Cayara, bisa berdiri Cayara. Tradisi di sekitar saya masakan. Setiap tahun warga desa Geseng mengadakan tradisi masak kurma. Tapi tidak semua yang melaksanakan tradisi tersebut hanya di Kabupaten Buleleng saja. Tradisi itu juga disebut Nyepi. Sebelum Nyepi, diadakan sebuah tradisi lain, yaitu ogoh. Seperti ini. Jadi seperti itulah keragaman budaya di sekitar kita. Ingat, kita tidak boleh menjelekkan tradisi kita. Oke, bagus sekali. Ya, didengar tadi suara Cayara? Oke, semua dengar ya. Salah satu tradisi yang Cayara sebutkan merupakan keragaman budaya yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ada ogoh dan termasuk nyakan Diwangan.
Disampaikan oleh Tiara, tentunya kita harus melestarikan tradisi tersebut. Ya, keragaman tersebut. Lagi satu kelompok silakan. Budaya, agama, etnik, dan adat. Setiap provinsi di negara Indonesia memiliki karakteristik yang membedakannya dengan budaya lain. Setiap wilayah memiliki keunikan budaya yang meliputi bahasa Dayak, rumah adat, pakaian adat, musik dan budaya, serta kesenian budaya, tari daerah, dan seni pertunjukan. Oke, bagus sekali ya. Tadi disampaikan keragaman budaya yang lebih luas. Kalau tadi kelompok yang lain-lainnya, keragaman budaya di sekitarnya. Kalau kelompoknya Anam, tadi disampaikan keragaman budayanya lebih luas ya. Anam atau Andi? Oh, Andi ya, Bapak ini sering salah ucap ya. Baik, itu keragaman Indonesia, ada keragaman bahasa, makanan, dan yang lain-lainnya. Nah, anak-anak, ternyata yang kita pelajari hari ini menurut kalian keragaman budaya di Indonesia itu beragam atau tidak? Beragam. Banyak sekali ada ya. Kalian senang dengan keragaman tersebut? Senang. Baik. Sebelum Bapak lanjutkan dari apa yang didiskusikan, ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada, sudah paham ya? Oke. Sambil latihan nanti Bapak akan berikan soal tentunya melalui WhatsApp grup kelas masing-masing. Nah, karena tadi sudah kita bahas bersama, untuk lebih mengingatkan sebelum istirahat, ada satu pertanyaan yang tentunya kalian harus kerjakan sebelum kalian keluar dari kelas. Silakan ditulis di kertasnya. Dikumpulkan sama Bapak. Ya. Silakan ditulis di kertasnya. Satu kelompok, satu aja cukup di LKPD yang sudah Bapak berikan. Baik, anak-anak silakan diskusi bersama kelompoknya bersama-sama. Nanti kalau ada hal yang tidak dipahami, silakan tanyakan ya. Ya. Oke, sambil menunggu videonya muncul. Yang ini sudah?